Shalom, Jemaat GBI Meperpak yang dikasih Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Meperpak. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share pada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang melihat channel ini di rumah. Mari sama-sama kita turunkan kepala, kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Di malam hari ini, kami mau bawa setiap hati kami. Pujian kami Tuhan, untuk kami beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan biar malam hari ini, urapan-Mu itu selalu sama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama-Mu yang kudus. Sama-sama kita mau katakan, amin, amin. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu,
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini kami mau bersorak karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Come on Maple. Woo. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari bersama angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, yes, berkuasa selamanya. Oh, 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 Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab apa saudara? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Yeah. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Thank you Jesus. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan.
Sebab Engkau adalah sahabat kami yang luar biasa. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan. Sebab segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa
dasarku berharap, ini aku memang berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Dengan iman kami akan setia Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk apa yang Engkau telah sediakan bagi kami, yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami, khususnya kami boleh mendapatkan dan mendengar kebenaran firman. Berbicara Engkau Tuhan, jamah kami semua, dan ketika kami selesai, kami memiliki kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Dan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan dan pekerjaannya sampai hari ini. Dan terima kasih buat Anda semua, pimpinan maupun koordinator ibadah pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-9, saudara. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, dua ayat yang penting yang kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ya, Alkitab katakan begini: sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Penyebab utama dari ketidakberhasilan ataupun ketidaksuksesan kita di dalam banyak hal, seringkali karena saya dan Anda tidak mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Khususnya ayat yang ke-19 katakan, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Saya tahu bahwa mujizat itu terjadi karena Tuhan. Saya juga tahu karena pertolongan itu semata-mata karena Tuhan. Saya juga tahu karena kasih karunia, karena berkat Tuhan yang kuat, kasihnya yang kuat, pertolongannya yang kuat, yang selalu mau memberkati kita. Tetapi ayat yang ke-19 mengatakan ada kata, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi ada peran kita, saudara, di balik kesembuhan, di balik pertolongan, di balik mujizat, di balik permintaan dan permohonan kita yang seringkali kita suka abaikan. Ada bagian kita, yaitu membangunkan dia. Alkitab katakan, lalu Yesus pun bangunlah, lalu Yesus pun bangunlah. Anda mau tahu bagaimana reaksi dan respon Yesus? Reaksi dan respon Yesus selalu positif buat kita. Tetapi, adakah permohonan itu? Adakah langkah kita? Adakah kemauan kita untuk mendekati Tuhan, untuk menyapa Tuhan, untuk menghampiri Tuhan? Nah, di ayat yang ke-18, Alkitab berkata, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, ya, di depan orang banyak, saudara, ada langkah yang efektif yang dilakukan seorang Jairus. Kepala rumah ibadat ini, kalau Anda baca nanti di kesempatan mendatang, Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 maupun Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-41, dia adalah seorang pengatur daripada ibadah, ya, supervising worship, administration, looking after the building, saudara, ya, running the school on weekdays, bahkan teach on Sabat. Jadi orang ini sudah banyak kesibukan. Orang ini biasa melayani Tuhan. Katakanlah kita, hari ini kita banyak kesibukan, sehingga kadang-kadang kita melupakan hal yang satu, bahwa diri kita sebetulnya harus mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bukan hanya sibuk, bukan hanya mengurus A dan B dan C dan D. Itu adalah langkah yang bagus, tetapi menghampiri Tuhan, datang kepada Dia, melayani Tuhan. Bukan hanya pekerjaannya, tetapi Yesus itu sendiri harus dilayani. Dan Alkitab menjelaskan bahwa He didn't come to Jesus, Dia tidak datang kepada Yesus sampai anak perempuannya itu meninggal atau mati. Dia tidak datang kepada Yesus. Alkitab tidak pernah menjelaskan Jairus datang kepada Yesus, ya, ketika keadaan masih aman, situasi kondisi masih oke. Saya mau katakan buat saudara, hari ini juga kita seperti itu. Ketika kondisi oke, kita merasa kuat, kita sehat, kita muda, kita masih mampu, masih punya kekayaan, kita masih punya modal, kita masih punya segala hal yang kita bisa andalkan. Ternyata itu tidak bisa memenuhi, bahkan menolong kita. Ada satu hal yang baik yang dilakukan oleh Jairus. Dia sadar bahwa sesungguhnya he had to come. Dia harus datang kepada Yesus. Meskipun Alkitab katakan bahwa his daughter has just died. Baru saja mati. Saya mau katakan buat saudara bahwa Jesus simply went to the girl and raised her. Dia dengan gamblang, dengan sederhana, dengan mudah gitu datang kepada anak wanita ini, dan ternyata anak perempuan ini disembuhkan. Tapi lihat reaksi daripada Jairus. Saya tidak melihat dia menemui Yesus pada saat anak perempuannya masih hidup. Dan ini adalah teguran bagi kita. Meskipun kita sehat, hari ini kita muda, kita berkata bahwa kita punya banyak harta, kita punya tenaga, kita masih kuat. Justru pada saat masih muda, masih kuat, banyak harta, masih populer, datanglah kepada Yesus. Amin. Supaya apa? Lebih dipelihara. Supaya kekuatan pagar itu betul-betul diperiksa oleh Tuhan sedemikian rupa, ditambah-tambahi dengan kekuatan, dengan kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah, tapi bersyukur kita bahwa pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Bersyukur juga kita pada akhirnya kita datang kepada Yesus. Tahukah saudara bahwa sebelum kita datang kepada Yesus, sesungguhnya Dia sendiri yang terlebih dahulu datang kepada kita.
Dan respon kita ini juga harus menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Kita adalah pribadi yang telah ditebus, yang menerima keselamatan dari Tuhan. Dan Anda perhatikan bagaimana dia datang kepada Yesus, dia menyembah dia, dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Dan kita bisa melihat bagaimana reaksi dan respon Yesus tidak pernah berubah. Dia selalu mau menerima kita. Dia selalu membuka tangannya lebar-lebar supaya saya dan Anda ditolong oleh dia. Oleh sebab itu, yang saya mau bahas hari ini, dari ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19, ini bicara tentang pengenalan yang benar. Saya dan Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, kita harus memiliki bukan hanya tahu Yesus, tapi satu pengenalan yang dalam tentang Yesus. Dan saya bersyukur, saya bisa melihat Jairus ini, dia kenal Yesus. Ya karena dia adalah pengatur, administration, looking after the building, supervising worship, running the school, saudara, on weekdays, bahkan teach on the Sabbath. Jadi dia yang mengatur itu semua, rasanya dia kenal dengan Tuhan. Dan akhirnya dia tahu, dia sadar bahwa sesungguhnya dia harus datang kepada Yesus. Biarlah pengenalan kita membawa kita kepada tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu selalu bisa ditolong oleh Tuhan, merasakan berkat Tuhan pada kesempatan yang pertama. Nah, orang yang mengenal Tuhan bisa teridentifikasi hidupnya. Yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-55. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-55, Alkitab katakan begini, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Ini bicara tentang Yesus yang mengenal Bapanya sedemikian rupa. Dia katakan, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku, Yesus, mengenal Bapanya. Dan jika aku, Yesus, berkata aku tidak mengenal Bapakku, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman. Yang pertama, orang yang mengenal Kristus, orang yang mengenal Bapa adalah orang-orang yang selalu bisa menuruti firman-Nya. Nah, misalnya, bukan hanya membaca firman, bukan hanya belajar tentang Tuhan, terus kita bolak-balik itu Alkitab, kita catat-catat, itu sesuatu yang penting, oke. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting. Apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan, harus kita lakukan. Dan kalau sampai kita tidak lakukan, maka sesungguhnya kita tidak pernah mengenal dia. Kita tidak pernah, bersama-sama dengan dia. Bahkan kita disebut adalah orang-orang pendusta. Yesus yang berkata demikian. Kalau hanya mendengar, kalau hanya belajar, kalau hanya merenungkan, ya, tetapi tidak melakukan, Alkitab katakan engkau adalah pendusta. Dan hari ini biarlah kita hidup tidak, ya, seperti pendusta, pembohong-pembohong yang dikatakan oleh Yesus. Biarlah kita dikatakan adalah pribadi-pribadi yang mengenal dia. Bahkan juga di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat, Alkitab katakan begini, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Selain dia adalah pendusta, yang kedua, di dalam hidup kita penuh dengan kejahatan. Apa dong? Lawan kata daripada kebenaran, kejahatan. Ya? Walaupun orang itu bisa bermanis rupa, bisa berkata-kata dengan baik, tetapi kalau dia tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Bapa di surga, karena tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pembohong. Dan kalau dia seorang pembohong, di dalamnya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan hal-hal yang jahat. Tapi kalau saya dan Anda mengenal dia, maka kita disebut oleh Kristus sebagai pribadi yang di dalamnya penuh dengan kebenaran. Dan yang kedua, bicara tentang pribadi yang memiliki pengenalan yang benar, ini bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6, Alkitab katakan begini, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa
tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi hal yang kedua, orang yang mengatakan bahwa dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, ya, maka di dalam dirinya Alkitab katakan dia tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Kalau Anda katakan, Pak, saya jauh dari sempurna, betul, Pak, saya jauh dari yang tertinggi lah katakannya. Saya punya kelemahan, saya punya kekurangan, saya punya keterbatasan. Tetapi jangan campur itu dengan dosa. Dan Alkitab dengan jelas katakan, tidak berbuat dosa lagi. Kita tahu dosa itu adalah melanggar daripada peraturannya. Dan Alkitab itu tidak mengatakan bahwa Yesus benci pendosa, tapi dia benci dosa. Dia mencintai orang yang berdosa. Dengan catatan setelah diampuni, maka dia harus berbalik untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena setiap orang yang tetap berbuat dosa adalah pribadi-pribadi yang tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anda boleh berkata bahwa Anda melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, tetapi kalau saya dan Anda masih tetap berbuat dosa, artinya saya tidak pernah melihat Tuhan, saya tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan saya dikategorikan sebagai pribadi yang tidak mengenal Dia sama sekali. Bagaimana mungkin saya mengatakan saya mengenal Dia, tetapi saya menghina Dia dengan terus melakukan dosa? Bagaimana mungkin saya berkata saya melihat Tuhan, saya melihat kemuliaan Tuhan, tapi setelah saya berkata seperti itu, saya tetap berbuat kesalahan dan dosa. Saya berbuat dosa lagi. Dan saya berkata kepada orang, oh saya berjumpa dengan Tuhan, saya lihat kemuliaannya. Bagaimana mungkin? Setelah Rasul Paulus ditemui oleh Tuhan, dia melihat Tuhan, maka Alkitab katakan dia tidak melakukan dosa lagi. Dia tidak menganiaya orang Kristen lagi. Dia tidak menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Dia tidak menganiaya gereja lagi. Kenapa? Karena dia mengenal Dia. Dia kenal Tuhannya. Dia kenal itu siapa Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita kenal Yesus, tapi kita mencederai Dia. Saya tidak mencederai, saya tidak melukai. Itu berbuat dosa. Berarti kita sedang mencederai, melukai Dia. Dan artinya kita tidak pernah melihat kemuliaan, kita tidak pernah merasakan kemenangan, kita tidak melihat kemenangan dalam hidup kita. Hidup kita begitu terus. Kenapa? Karena kita ada dalam dosa. Yesus mengampuni kita dengan jalan Dia naik ke atas salib itu dan Dia ampuni segala bentuk dosa kita. Berarti kita harus bersyukur. Kenapa kita harus mengulang lagi dosa itu? Kenapa kita harus menghina Yesus dengan melakukan dosa ini? Bahkan bukan dosa yang lain, tapi dosa yang sama. Di situ lagi kita jatuh. Di situ lagi kita jatuh. Jadi seolah-olah saya mau katakan bahwa kita sengaja berbuat itu. Ada orang yang kadang tidak sengaja melakukan itu. Tapi ada banyak juga orang Kristen sengaja melakukan dosa. Saya tidak mengerti kenapa kita harus berbuat seperti itu. Catatannya mungkin satu, karena kita tidak mengasihi Dia. Kita tidak sungguh-sungguh ada di dalamnya. Bahkan kita tidak pernah melihat kemuliaan dan tidak mengenal Dia. Dan hal yang ketiga, bagaimana orang yang mengenal Tuhan itu dengan benar. Ada di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama, saudara. Di situ dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Perhatikan dengan baik, kata di situ sama, sesuai, ya. Di dalam bahasa Indonesia itu selaras, ya. Karena dalam terjemahan yang lain dikatakan confirmable. Confirmable artinya selaras. Adjective similar in, ya. Ada sifat dasarnya, ya. Sifat dasarnya, nature-nya, ya, similar in. Dalam arti watak, pembawaan, perangai. Jadi hal yang ketiga, ini bicara tentang orang yang mengenal Tuhan dengan benar, maka hidupnya berubah. Di mana perubahannya? Di mana perbedaan? Wataknya itu. Yang dulu keras, yang dulu emosional, tukang marah,
yang dulu males gitu. Kalau kita sudah kenal Yesus, kita kenal dia, kepala rumah ibadat ini tidak malas. Dia jalan, dia temui Yesus, dia cari Yesus. Dia tidak ada di rumah, dia menangisi anak perempuannya, dia tidak lakukan itu. Alkitab katakan dia cari Yesus, dia jumpa dengan Yesus, dia mohon kepada Yesus, dia berlutut di hadapan Yesus. Apa dong itu namanya? Satu kemauan, satu keselarasan, ya. Apa yang dikatakan oleh firman, dia lakukan itu selaras, selaras. Apa yang Yesus katakan, kita lakukan itu. Kita adalah orang-orang yang mau sesuai dengan perkataannya. Bukan orang yang hanya janji-janji kosong, orang yang hanya berteori, kalau bicara itu tinggi, tetapi menjadi pelaku saja susah. Dalam hal mana kita bisa menjadi pelaku? Selaras, sesuai, ya, similar, watak, perangai, pembawaan. Bukan orang yang sombong, bukan orang yang kalau ditegur marah, tersinggung, gampang tersinggung. Ada perkara apapun gitu, menjadi orang yang emosional. Tidak boleh ditegur dosanya, kesalahannya, kekurangannya. Akhirnya kita mau berkata, ini orang ikut pembawaan siapa ya? Watak-watak siapa? Tapi ada di gereja, ada di persekutuan. Bicara tentang roh Tuhan, bicara tentang roh kudus, bicara tentang kesatuan gereja. Sedangkan dia adalah pribadi yang wataknya tidak sesuai, tidak selaras dengan Kristus. Kita mau sebut apa dia? Hari ini kita bisa melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki, Rasul Paulus kata, ialah mengenali dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan, di mana Paulus menjadi serupa dengan dia. Dalam hal apa? Dalam kematiannya. Jadi menjadi orang yang rendah hati, orang yang mudah dibentuk, bisa terima teguran Tuhan, bisa dibentuk dengan mudah oleh Tuhan. Bahkan terima teguran itu dengan baik. Kupingnya selalu dipasang untuk mengajar. Tidak emosional, tidak sombong. Tuhan lihat orang yang kaya tapi sombong saja, dia tidak suka. Apalagi lihat orang yang tidak punya apa-apa terus sombong, sudah. Dia mengikuti watak siapa? Karena Yesus tidak seperti itu. Dia pemilik segala sesuatu, tapi dia mau mencoba menjadi manusia. Dihina, dihantam, dimatikan, sudah. Ditampar, diludahi, difitnah. Tidak mendapatkan satu pengadilan yang seimbang, ya. Tidak mendapatkan hukum yang benar, tapi dia terima. Dikata-katai, sudah. Dia terima, karena dia tahu dia mau menjadi serupa dengan Bapaknya. Dalam hal apa? Dia mau menjadi pelaku, dia mau menjadi penurut daripada kebenaran firman Tuhan. Karena Bapaknya yang mengutus dia ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menghapus dosa saya dan Anda. Dan pada hari ini kita mendapatkan kekuatan. Jadilah orang-orang yang memiliki sifat seperti Kristus. Amin, saudara, ya. Lemah, lembut, ramah, ya. Ketemu orang sombongnya jauh, gak terlihat sama sekali. Meskipun Anda punya ilmu lebih tinggi, kekayaan lebih banyak, popularitas melebihi dari yang lain, ya. Mungkin dengan wajah ganteng, cantik. Saya mau katakan buat saudara, kita harus bersyukur untuk kemurahan Tuhan itu. Kita menjadi orang yang dipandang, puji Tuhan. Tapi kalau Anda tidak dipandang oleh Yesus, juga buat apa? Kalau saya jadi hamba Tuhan, ternyata kehamba Tuhanan saya ini tidak menjadi berkat dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, juga buat apa? Buat apa saya tekuni gitu puluhan tahun kalau saya tidak memiliki sifat dasar, nature, similar in, konsisten. Bukan hanya sekali, dua kali terlihat, tapi tiap-tiap hari terlihat. Kemanapun kita pergi, sifat itu terlihat dengan jelas. Sehingga orang bilang, wow, dia hamba Tuhan. Waduh, dia pengikut Kristus. Oh, dia umat Tuhan. Oh, dia anak Tuhan. Sehingga akhirnya siapa yang dipermuliakan? Tuhanlah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hidup yang berkemenangan dimulai
dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan dimulai juga dengan menuruti firman. Dan yang kedua, belajar untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan yang ketiga, ini bicara tentang perubahan di dalam kehidupan kita, menyambut sifat, watak, dan perangai kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau belum selesai. Materaikan dan jabatan lebih hebat lagi kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu, bahkan berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Memperpark dalam sepekan ini. Ibadah online pada hari Minggu 2 Agustus 2020 akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Premier pukul 6 pagi pada YouTube channel Rayon 1D. Departemen Kom Rayon 1D dan GBI Memperpark membuka kelas online Kom 200 yang dimulai pada tanggal 2 Agustus melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor berikut ini. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Memperpark, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah informasi kegiatan GBI Memperpark dalam sepekan ini. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur pada hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh bertumbuh di lahan hati kami yang subur Tuhan, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar Tuhan berkati berlimpah-limpah pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, penyertaan sempurna atas hamba-Mu. Juga terima kasih Tuhan untuk tim-tim yang sudah melayani. Biar Engkau berkati tim-tim yang sudah melayani dengan berkat-berkat-Mu, kesehatan, penyertaan Tuhan yang sempurna atas mereka semua Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat yang menyaksikan di rumah-rumah. Biar kasih karunia penyertaan Tuhan terus bersama-sama jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Biar berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di surga, dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama katakan amin.